Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Susanti, NPM 719212734. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang pajak penghasilan umum. Baik, eh, sebelum kita masuk ke pembahasan pajak penghasilan umum, alangkah baiknya kita paham dulu apa sih itu penghasilan. Jadi, penghasilan itu merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk poin penting PP nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami pemilik usaha. Nah, yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang memuat tentang diberlakukannya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4, miliar dalam 1 tahun. Maaf, maksud saya 4,8 miliar dalam 1 tahunnya. Pungutan di atas pajak tersebut diatur dalam Pajak Penghasilan Nomor 46 Tahun 2013, sehingga penting bagi kita pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Nah, di sini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 itu dipaparkan poin-poin sebagai berikut. Nah, ada yang namanya besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, offset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto yang semua gerai, outlet, maupun counter atau semacamnya, baik itu pusat maupun cabang. Terus, ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Nah, melalui peraturan tersebut, bentuk-bentuk usaha dagang maupun jasa itu harus disetorkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan tersebut. Untuk subjek pajak, non-subjek pajak, dan non-objek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013. Yang dimaksud subjek pajak itu merupakan orang pribadi maupun badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam per tahun. Wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender, kecuali jika si wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Nah, terus sementara yang dimaksud dengan non-subjek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar, pasang, serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa ini yang dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung, tenda kaki lima, dan lain sebagainya. Untuk non-subjek pajak lainnya itu merupakan badan yang belum beroperasi secara komersial dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi komersial, tetapi telah menerima peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua, kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh, seperti itu. Pengecualian untuk non-objek pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Ada pengecualian untuk non-objek pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar, non-objek pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, diantaranya adalah dokter, advokat, atau pengacara, dan lain-lain.
Baik, untuk tujuan pemerintah memberlakukan peraturan pemerintah 46, yaitu yang pertama untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, yang kedua mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, yang ketiga mengedukasi masyarakat untuk transparansi, yang keempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, yang kelima kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang keenam, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, itu terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti itu. Baik, untuk objek dan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 46. Baik, objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP nomor 46 tahun 2017 itu yang dikenai pajak penghasilan ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto yang diterima yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Terus objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP nomor 46 tahun 2013 itu ialah objek pajak yang tidak dikenai kriteria tersebut. Itu ada penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Terus penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.